Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi hari ini kita adalah pertemuan kelima ya kalau nggak salah. Baru saya cek. Ya, pertemuan kelima di mata kuliah IT Entrepreneur dengan materi adalah identifikasi peluang. Sebenarnya di sini ada kreativitas dan identifikasi peluang, tapi saya singkat aja ya. Karena itu biasanya dua meaning atau dua makna yang sejalan dengan identifikasi peluang itu sendiri. Jadi kita mulai dengan kata-kata quotes ya. Jadi ini dua makna menjadi satu, just don't quit, just do it seperti itu ya. Jadi lakukan aja, jangan berpikir untuk keluar atau berhenti seperti itu. Ya. Saya mulai di outline ada 5 ya, tapi saya nanti akan pecah menjadi dua part. Part pertama itu ada poin 1 sampai 4 dan part keduanya ada poin kelima yaitu analisis gap. Di part pertama ada satu identifikasi peluang usaha, ke poin kedua ada karakteristik peluang, dan poin ketiga ada proses identifikasi peluang, dan keempat ada sumber peluang usaha itu sendiri. Di part kedua saya akan lanjutkan menjadi analisis GAP atau gap. Kita mulai di outline pertama dulu yaitu identifikasi peluang usaha. Identifikasi peluang usaha adalah pengenalan pengetahuan seseorang tentang peluang-peluang usaha, baik usaha yang ada di sekitarnya maupun yang ada di luar daerahnya, ataupun usaha yang sudah diketahui sampai yang belum diketahui. Jadi makna poin ini adalah maksud di luar daerahnya ini sudah bergeser ya. Di luar daerahnya itu bisa jadi kita memanfaatkan sosial media, memanfaatkan media internet, yaitu contohnya adalah sosial media, marketplace atau e-commerce. Jadi di luar pada daerah di luar daerahnya, yaitu di luar Jambi kalau kita ngomongin seperti ini ya. Jadi kita bisa berjualan melalui sosial media ataupun usaha yang sudah diketahui ya. Pada minggu-minggu kemarin sudah saya singgung ada namanya invention dan inovasi atau yang baru ketemu atau yang sudah. Kalau invention itu adalah penemuan baru ya yang belum ada kita temukan, kemudian inovasi adalah yang sudah ada kita kembangkan kembali. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dilakukan sebelum terjun, ya, sebelum. Maksudnya apa? Ya ini yang dilakukan, mengidentifikasi peluang apa aja yang bisa kita lakukan pada pasar. Dilakukan sebelum terjun menjalankan bisnis agar bisnis yang dijalankan sesuai dengan keinginan pasar, bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita kan suka-suka kita ya, tapi keinginan pasar itu yang sulit dipenuhi. Karena orang kalau pasar itu kan ngomongin publik ya, bukan pada personal seseorang atau individu. Ya, selera orang beda-beda. Itu yang menjadi tantangan bagaimana kita bisa menyesuaikan keinginan pasar. Kemudian peluang usaha merupakan kondisi yang menyenangkan dan sangat menarik sehingga muncul keinginan untuk membuat produk, jasa, atau usaha baru. Jadi peluang usaha itu sebenarnya kondisi pada individu saat kita akan kondisi menyenangkan atau misalnya pada pada hobi atau ketertarikan kita, kemudian mungkin muncul suatu keinginan untuk membuat produk atau jasa atau usaha seperti itu ya. Oke, saya next. Jadi apa yang didapat adalah apa yang dipikirkan dan dilakukan. Apa yang kita pikirkan dan kita lakukan. Think and act ya. Jadi itu pasti hasilnya sesuai dengan ini yang dipikirkan dan dilakukan. Kalau kita berpikirnya masih standar-standar aja dan dilakukannya bentuknya resikonya masih kecil, ya pasti yang didapat juga kecil. Kemudian peluang sama dengan kebutuhan pasar. Seperti slide sebelumnya, peluang itu kebutuhannya adalah pasar, bukan individu ya, bukan personal. Ya. Jadi bentuknya itu publik atau luas ya. Jadi peluang tidak sama dengan permasalahan, walaupun sebenarnya permasalahan itu ya adanya masalah pasti adanya peluang, tapi peluang tidak sama dengan permasalahan seperti itu ya. Akar dari peluang itu sebenarnya adalah permasalahan. Ada masalah baru ada peluang seperti itu ya. Kemudian saya akan ke slide berikutnya. Jadi di mana ada peluang? Ya, biasanya saya tanyakan pada kuliah tatap muka satu persatu mahasiswa. Saya ingin menggali informasi pikiran mereka, pikiran mahasiswa ya. Peluang itu di mana sih? Apa di bawah meja atau di lemari seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat sumber peluang itu secara kesimpulan saya sudah bentuk seperti ini.
Jadi poin pertama itu perhatikan anggota badan Anda. Nah, ini maksudnya apa nih? Jadi kalau saya ngomongin diri saya sendiri, kalau pada saya itu saya menggunakan kacamata, ciri-ciri ya, kemudian saya, ada jenggot ya, seperti itu. Anggaplah 2 poin ini yang akan kita bahas. Saat saya memperhatikan kacamata, kenapa enggak, kita buat sumber peluang usahanya adalah menjual kacamata. Ini kita ngomongin yang santai dulu ya, kacamata. Eee, karena saya memang pengguna kacamata, jadi saya tahu ada kelainan kacamata itu ada 3 jenis, ada minus, ada plus, kemudian ada sinetris. Kemudian karena saya juga pengguna kacamata, saya juga tahu kacamata yang kekinian itu yang mana, gitu ya. Jadi secara tidak langsung, karena saya pengguna, saya sudah tahu target market market, pasarnya itu kemana sudah tahu saya, segmentasi marketnya udah tahu. Kemudian juga misalnya, kita ngomongin berikutnya yaitu jenggot misalnya. Nah, yang zaman sekarang itu kan, laki-laki itu trennya adalah menggunakan jenggot. Nah, kenapa nggak jualan misalnya minyak penumbuh janggut gitu ya, saya nggak tahu lah ya. Kayaknya kurang enak ya, tapi yang kacamata aja lah kita ngomongin tadi. Kemudian di sini ada hobi. Nah, ini yang sering dilakukan orang ya. Hobi atau kegemaran itu misalnya suka makan, biasanya jadi YouTuber ya, nge-vlog atau nge-review. Terus misalnya hobi makan tadi, dia tahu juga antara perbedaan lidahnya itu sensitif banget ya. Ini pedas, ini takarannya, misalnya merica, ini lada, semuanya udah tahu takarannya, ingredients-nya. Nah, biasanya juga bisa menjadi penjual makanan atau chef dengan cara membandingkan, membeli makan, kemudian dibandingkan, kemudian diolah lagi menjadi selera keinginan pasar, bukan selera individu ya, tapi selera keinginan pasar, kegemaran ya. Kemudian di sumber peluang berikutnya adalah pengetahuan dan teknologi. Nah, ini biasanya latar belakangnya adalah pendidikan ya biasanya. Kenapa? Karena pengetahuan itu sejalan atau kalau kita lihat flashback belakangnya adalah pengetahuan itu kan pasti belakangnya adalah pendidikan ya, teknologi itu. Misalnya kalian pengetahuan dan teknologinya itu adalah sistem informasi, kenapa nggak buka usaha di desain grafis atau apa lagi tuh misalnya desain grafis atau jaringan seperti itu ya, atau misalnya IT konsultan dan seterusnya. Karena latar belakangnya adalah atau pengetahuannya adalah sistem informasi. Sumber peluang berikutnya adalah pengalaman. Nah, misalnya ini agak sedikit cross ya, agak sedikit berbeda. Misalnya kalian pendidikannya adalah sistem informasi, tapi kalian pernah melakukan fotografi, ya mungkin ikut seminar atau ikut teman melakukan take shoot, kemudian ada pengalaman di sana, bisa menjadi sumber peluang. Atau pengalaman misalnya pernah menonton YouTube cara membuat tutorial membuat nasi goreng, kenapa enggak ya? Jadi pengalaman juga bisa dijadikan sebagai sumber peluang. Selanjutnya ada lingkungan. Nah, ini juga sumber peluang, ini gampang sekali ya. Jadi misal lingkungan tempat tinggal kita itu banyak sekolah, bisa kita manfaatkan menjadi kantin atau misalnya fotokopi ya yang sering dicari orang juga fotokopi di lingkungan sekolah. Kemudian ada perubahan musim. Pada perubahan musim ini maknanya bisa dua ya. Musim benar-benar artinya cuaca, satu lagi adalah musim dalam bentuk kultur atau kebudayaan atau agama seperti itu ya, musiman. Misalnya saat musim hujan kita nggak mungkin jualan es ya. Saat musim hujan kita mungkin menjualnya adalah mantel hujan seperti itu. Saat musim kemarau mungkin kita menjual es. Saat musim pandemi ya tergantung, makanya musim ini bukan benar-benar artian cuaca seperti ya. Musim pandemi ya bahasanya itu musim pandemi tapi dikonotasikan seperti itu. Saya kutipkan musim kayak gitu ya. Musim pandemi yang sedang larisnya adalah hand sanitizing, kemudian ada face shield, kemudian ada masker dan seterusnya kayak gitu ya. Ada sarung tangan juga. Nah, itu saat seperti itu perubahan musim itulah dimanfaatkan menjadi sumber peluang usaha. Ya, jelas ya. Kemudian atau misalnya musim mudik ya. Musim mudik itu saatnya berdekatan sama musim lebaran. Artinya banyak jajanan ringan ya, bukan junk food ya, tapi cemil-cemilan yang kecil kayak gitu yang laris dibeli orang sebagai cenderamata. Atau misalnya baju lebaran ya, musim-musim kayak gitu tuh. Nah, zaman-zaman musim lebaran itu pastilah ya toko-toko marketplace itu memberikan banyak
diskon ya, seperti free ongkir, cashback, dan seterusnya. Kemudian kita ke berikutnya, yaitu perubahan peraturan undang-undang. Nah, maksudnya apa nih? Jadi ini kaitannya adalah pemerintah, karena undang-undang kan perubahan peraturan undang-undang. Saya contohkan seperti ini ya. Ini zaman dulu waktu saya SMA itu helm motor ya, itu tidak ada label SNI. SNI itu adalah Standar Nasional Indonesia. Jadi harus mengikuti standarnya baru bisa diperbolehkan. Waktu itu yang pengendara motor bebas mau pakai helm, tidak memakai, yang penting pakai helm. Mau SNI, mau tidak SNI, yang penting pakai helm. Kemudian ada perubahan perundang-undangan baru dari Indonesia. Pengguna pengendara motor wajib menggunakan helm SNI. Nah, pabrikan, ya, kita ngomongin pabrikan yang biasa ya, yang tidak SNI dan yang ber-SNI. Ini harganya itu beda ya. Kalau yang SNI itu lebih mahal karena saat mengeluarkan kata-kata SNI itu ada royalti atau ada standar kualifikasi yang harus dipenuhi. Berarti ada cost di sana. Tapi kalau pabrikan yang tidak ber-SNI itu harganya helmnya lebih murah seperti itu. Saat pemerintah mengeluarkan pengendara motor wajib menggunakan helm SNI, nah di saat itulah pabrikan yang ber-SNI itu bisa melakukan penjualan secara masif seperti itu. Nah, yang tidak ber-SNI gimana? Mau nggak mau dia harus SNI, upgrade lagi ya, upgrade lagi quality controlnya, di-upgrade kualitas dari helmnya. Nah, ini contoh adalah perubahan peraturan undang-undang. Oke, saya rasa jelas tadi ya. Kemudian di sumber peluang berikutnya adalah kondisi penduduk. Ini kondisi penduduk semakin padat, maka itu semakin berpeluang untuk menjadi suatu usaha. Misalnya peluang usaha yang padat ya, misalnya kita ngomongin Jakarta, itu peluang usahanya tinggi banget. Kayak misalnya ojek online itu karena mobilitas manusia sana tinggi banget ya, ada karyawan, ada ngantar barang, semuanya itu marketplace kan kalau saya lihat tuh ada same day ya, atau di hari yang sama. Jadi beli barang di Tokopedia, dikirim juga pada hari itu juga, misalnya nyampe 30 menit. Nah itu kan kondisinya penduduknya tinggi ya, nggak mungkin mengantar barang menggunakan mobil ya, sedangkan di sana trafiknya begitu tinggi, kemacetannya. Jadi kondisi semakin tinggi, kita bisa memanfaatkan peluang usaha yaitu driver online. Bentuknya gimana? Ya buat startup seperti itu, startup lokal yang mencontoh ya kayak Gojek seperti itu ya. Di Jambi juga ada dulu ya dosen, itu namanya Jack apa ya, AR Jack kalau nggak salah ya, itu dosen startup seperti mirip-mirip Gojek ya. Nah, sekarang saya nggak tahu tuh AR Jack itu sampai kemana ya perkembangannya. Kayaknya jalan di tempat tuh. Kemudian ada informasi. Nah, informasi di sini apa nih maksudnya? Misalnya saat pemilihan presiden, informasi itu sangat penting ya. Pemetaan kekuatan daerah kepemimpinan masing-masing berbeda. Misalnya informasi itu bisa dijual kembali ya. Misalnya di Jambi pendukung Jokowi Prabowo berapa persen. Nah, itulah informasi yang bisa dijual kembali atau menjadi sumber peluang. Misalnya apalagi informasi ini? Banyak ya contohnya. Informasi itu benar-benar sangat penting ya. Makanya ada the power of system information ya. Ini penting banget ini informasi. Kemudian ada ketakutan. Nah, ini ada sedikit aneh ya ketakutan. Nah, ini contohnya apa? Contohnya kita menjual produk yang apa ya? Yang ada nggak ya produk benar-benar yang ditakutin orang? Misalnya adalah corona tadi ya. Ketakutan akan tertularnya wabah virus corona kepada diri kita itu kan menimbulkan ketakutan. Makanya di sana kita bisa menjual sumber peluang yaitu bentuknya masker, hand sanitizing ataupun face shield ataupun apa itu ya, ada misalnya alat untuk pembasmi virus ditembak kayak gitu ya. Kayak sinar apa gitu saya pernah lihat. Kemudian di terakhir adalah problem. Nah, ini saya bilang tadi, tapi problem tidak sama dengan peluang. Tapi sebenarnya problem itu adalah akar atau bibitnya dari suatu peluang usaha. Nah, jelas ya masalah. Kayak misalnya Gojek, terjadinya ada Gojek karena orang
traffic di Jakarta tuh traffic kemacetan sangat tinggi, jadi ada masalah. Kemudian timbullah solusi bagaimana orang bisa tepat ke kantor pada tepat waktu seperti itu. Jadi itu kan masalah sebenarnya. Mungkin saya akan menampilkan video ya. Saya sudah download tadi. Saya sebentar ya. Saya akan lihat dulu. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk-bentuk sumber peluang ya. Ini saya cari dulu videonya. Kita tonton sama-sama di sini. Nah, ini ada Pond Block ya. Bentar, saya share videonya. Mana dia? Loh, nggak ada ya. Bentar ya. Share. Screen aja lah ya mungkin ya. Ya, ini dia, kita play. Every day we throw away millions of electronic devices because they get old and become worn out. But usually it's only one of the components that causes the problem. The rest of the device works fine, but is needlessly thrown away. Simply because electronic devices are not designed to last. This makes electronic waste one of the... Ya, menarik kata-katanya. Ini adalah berawal dari sumber peluang, yaitu masalah ya. Electronic device are not designed to last. Jadi elektronik itu memang dirancang bukan untuk terakhir. Ada aja update-annya. Kayak misalnya adalah Samsung Note 7, Note 8, Note 9, boro-boro sampai Note 9 ya. Note 7 aja saya belum pernah nyoba ya. Ini sudah Note sampai berapa Note-nya ya. Gila ya. Jadi elektronik itu memang dirancang bukan untuk terakhir. Ada terus berkembang seperti itu. Jadi berawal dari masalah, banyak sekali sampah di sini ya. Nih. Ada sampah ya, semuanya itu broken board ya, ada rusak, ada ini masalah dulu ya. Kita ditampilin di sini ya. This makes electronic waste one of the fastest growing waste streams in the world. Tuh, menjadi sampah di seluruh dunia ya. Our phone is one of the biggest causes. Nah, handphone itu adalah menjadi masalah utamanya kata dia. So this is a new kind of phone. It's made of blocks. Ya, jadi ini katanya ini adalah handphone, tapi ini bentuknya adalah blok. Blok itu apa? Kalau kita lihat Lego, pernah bermain Lego, di situ ada bloknya WiFi, ada bloknya Bluetooth, ada bloknya baterai, ada bloknya kecepatan, mungkin di sini adalah prosesor, kemudian ada blok antena, ada blok audio jack, ada penyimpanan, storage dan seterusnya. Jadi blok ini sebenarnya bisa dibongkar pasang. Handphone yang bentuknya adalah Lego. Kita lihat. Jadi ada seperti kayak papan motherboardnya, itu disebut dengan base untuk dia ya. Jadi ini tempat tatakan atau pinnya yang akan dimasukkan. Kita lihat lagi. Base connects everything together. Electrical signals are transferred through the pins. Jadi dihubungkan dari board tadi, dari base-nya masuknya lewat pin. Pinnya ada di situ ya, ada 4 warna gold. 2 small screws lock everything in place. Ya, jadi ada sedikit ya, kayak skrup tuh apa ya? Baut. Ya, baut dikunci untuk memastikan bahwa antara base dan pin itu tidak akan lepas. So if for instance your phone is getting a little slow, you can just upgrade the block. Tuh, jika handphone kamu itu slow atau lambat, tinggal mengganti aja prosesornya dengan kecepatan yang baru. Or if something breaks, misalnya layarnya pecah, kata dia seperti itu, tinggal menggantikan yang baru. Benar-benar kayak Lego ya. Jadi yang sebelumnya adalah tombolnya di depan, nih, dengan mengganti si layar, kalian sudah mendapatkan yang full, yang tanpa apa namanya, tanpa bezel ya, bezel dikit lah namanya. Ini bezel istilahnya tuh ya. Ya, full HD. Another great thing about this is you can customize the phone. Nah, yang paling penting dari handphone ini adalah kalian bisa mengcustom sendiri handphone sendiri. Ya, kalian suka Full HD ya, ganti layarnya yang Full HD. Tapi kalau kira-kira membutuhkan yang back atau yang kayak tadi tombol di depan, ya tinggal custom sesuai selera kalian.
So let's say this is your phone and you do everything in the cloud. Oh, jika kalian misalkan membutuhkan internet atau cloud, ya, kalian cukup Why not mengubahnya replace your storage block menjadi baterai yang besar. Yang pada awalnya bloknya adalah baterai kecil dengan sistem storage ada. Tapi karena kebutuhannya yang begitu besar untuk internet atau cloud, berarti yang dibutuhkan adalah baterai yang besar. Tinggal copot duanya menjadi satu baterai yang utuh besar seperti ini. for a bigger battery block? If you're like this guy and love to take pictures, Ya, kalau kalian suka traveler, suka maksudnya mengambil foto, take a picture, ya berarti yang dirubah adalah lensanya. Lensa yang kecil yang cukup biasanya untuk dokumentasi standar yang kita butuhkan sekarang HD ya tinggal ganti. why not upgrade your camera? Keren kan ya? Berarti membutuhkan kamera yang besar ya. Tapi ada pengurangan blok yang tidak dibutuhkan seperti itu. Or if you don't care about any of this stuff, you can keep it simple and get a bigger speaker. Ya, jika misalnya orang tua ya, berarti dia butuh cuman speaker, dia kan sedikit gangguan nas. Biasanya orang tua tuh gangguan di pendengaran dan dia butuh baterai yang besar, hidup doang. Dia taunya ada telepon, hidup diangkat, nelpon gitu doang kok. Sifat yang dibutuhkan keinginan pasarnya. You can choose the blocks you want, support the brands you like, or even develop your own blocks. Phone Blocks is built on an open platform where companies work. Ya, ini yang diharapkan ya. Semua company, semua perusahaan itu bisa berkolaborasi untuk menciptakan si Phone Block ini. Sebenarnya Phone Block ini bentuknya adalah prototype ya, baru ide doang dari masalah tadi ya. Masalahnya adalah handphone itu banyak sekali ya. Kalau misalnya rusak harus beli baru. Diciptakan bukan untuk terakhir dan menghasilkan sampah elektronik yang tidak bisa diurai secara lingkungan. Together to create the best phone in the world. To set up this platform, we need to get the right companies and the right people involved. Ya. It will only get started if there is a lot of interest in a phone worth keeping. So this is the plan. To show them there is an interest for this phone, we need your voice. You can donate your social reach on the website. We gather as much people as possible. On the 29th of October, we send out the blast, all at the same time. Spreading all your voices to show the world there is a need for a phone worth keeping. The more people involved, the bigger the impact. Please visit phoneblocks.com to raise your voice and spread the word. Phone Blocks, a phone worth keeping. Ya, kata-katanya jelas ya, enak ya kata-katanya. Phone Block sebuah handphone yang terus yang berhasil yang worth it ya, worth tuh apa ya kalau bahasa Indonesia worth yang benar-benar berhasil untuk disimpan, benar-benar powerful. Jadi nggak akan dibuang, tetap tergantikan ya. Kalau yang kita butuhkan apa, tinggal di customize seperti itu ya. Ya, itu adalah sedikit video introduction. Intro bagaimana suatu problem menjadi suatu sumber peluang. Saya next kembali. Nah, ini adalah penerapan sederhana prinsip 5W 1H atau 5W plus 1H ya. Jadi 5W 1H itu adalah what, kemudian ada who, siapa, kemudian where, di mana, kemudian the when, dan terakhir ada why, kapan ya. Yang untuk H atau H-nya adalah how ya. Kita akan membahas tentang where dulu. W yang pertama ya. What. What kind of business? Jadi bisnis apa yang hendak Anda rintis? Ini adalah pertanyaan mendasar atau namun krusial saat Anda hendak memulai bisnis. Dalam bisnis online, Anda perlu memikirkan tentang jenis usaha yang sesuai dengan diri Anda. Makanya saya bilang tadi, yang sesuai diri Anda itu adalah hobi biasanya ya. Itu lebih gampang perseverance-nya atau daya tahannya itu lebih lama ya ketimbang dengan yang tidak sejalan dengan kesesuaian atau kegemaran diri kalian. Ini saya next aja ya. Jadi what can bisnis apa yang ingin dijalankan? Kalian akan baca aja sendiri. Saya ngomong ini panjang lebar sekali ya. Kemudian who, the target. Kita jual barang ini kemana ya? Kemana pun ada dua ya. Apakah itu targetnya adalah nasional ataupun lokal, atau cara bisa ke ada gender juga ya, ada ke pria atau ke wanita. Kemudian who lagi apa? Ada ke umur lagi, apakah untuk
remaja ke bawah atau remaja ke atas, itu banyak sekali ya. Dipikirkan kembali, who the targetnya. Kemudian where to selling. Nah, where to selling itu biasanya adalah dengan memanfaatkan internet. Tapi internet pun banyak jalan medianya ya. Bisa menggunakan blog, bisa menjual situs jual beli, atau yang bentuknya peer to peer yaitu OLX, kemudian ada media sosial, kemudian ada marketplace dan seterusnya, ada banyak sekali. Pikirkan gimana akan dijual berikutnya. Kemudian when, kapan? Perfect timingnya itu kapan ya? Apakah saat pandemi? Apakah saat lebaran? Makanya saya tadi ada kayak ya, sumber peluang itu eh, musim ya, pengaruh di musim ya. Perfect timing, apakah musim hujan, ataukah musim mudik, ataukah musim banyak ya. Musim itu bukan bentuknya cuaca, tapi saya bilang tadi mungkin ada kultur, budaya, atau habit dan seterusnya ya bentuknya. Kemudian ada why, kenapa jualnya ya? Jualnya misalnya lewat market, misalnya kalian menjual lewat sosial media, Instagram. Kenapa harus Instagram? Itu benar-benar harus ditanya ya. Ternyata Instagram itu karena kita sesuai kalau kalau misalnya target kalian adalah usianya nih ya, kita lihat ya. Nih target kalian adalah remaja milenial dari kalau kita ngomongin umur mungkin dari umur 20 sampai umur 30 targetnya apa namanya itu why marketnya adalah Instagram itu cocok sekali karena biasanya di usia tersebut pengguna Instagram terbesar adalah usia yang 20 sampai di 30. Kemudian targetnya nih ya kalau kita ngomongin targetnya, kenapa menggunakan Instagram? Jelas ya, biasanya Instagram itu adalah orang-orang yang ekonominya itu menengah ke atas. Karena pengguna Instagram itu memang seperti itu habitnya. Kalau Facebook, maaf ya, kalau Facebook itu bentuknya adalah publik umum dari menengah bawah sampai menengah atas. Tapi saat kita ngomongin target yang 20 sampai 30 dan jualnya lewat Instagram, itu jelas sasaran kita adalah menengah ke atas. Seperti itu ya. Kemudian ada how to start. Nah, ini setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penting bagi Anda untuk segera merealisasikan ide konsep yang telah dirancang. Nah, how to start-nya bagaimana? Mungkin kita analisis lewat SWOT. Sebenarnya ada lebih kepada analisis gap tadi ya. Nah, disinilah nanti perannya ya. Nanti akan dibahas di part 2 ya. How to start, bagaimana cara merancangnya, bagaimana cara ngambil duitnya, modalnya, apakah patungan, apakah kemudian bagaimana cara untuk kalau kita ngomongin kayak tim ya, ini bagian mana yang untuk produksi, bagian siapa yang untuk marketing, untuk publish-nya lewat sosial media dan seterusnya. Itulah pikirkan bagaimana how to start tadi ya. Jadi saya akan flashback kembali, ada what, apa yang ingin dijalankan, apakah itu usaha fotografi, apakah YouTuber, apakah startup, pikirkan baik-baik. Kemudian who targetnya, ini penting banget ya. Karena tanpa target ke siapa, kita nggak akan tahu jualnya kemana ya. Kemudian where, di mana to sell ya, apakah lewat sosial media, kalau kita ngomongin zaman sekarang kan internet ya, apakah sosial media, apakah marketplace, apakah blog, atau kita membuat website sendiri, pikirkan kembali. Kemudian when, kapan timingnya tepat, saat musim apa ya, musim itu bukan arti cuaca ya, tapi kayak kultur, habit, atau apa ya, pada suatu lokasi tertentu atau lingkungan tertentu. Kemudian why, kenapa jualnya marketing ya, online marketing, apakah bentuknya tadi kayak Instagram, kenapa jualnya Instagram? Karena mungkin targetnya adalah menengah ke atas dengan usia 20 sampai 30 tahun. Karena barang kita tadi bentuknya adalah premium, bagus ya. Nggak mungkin jual premium, tapi targetnya adalah menengah ke bawah, itu nggak cocok seperti itu. Kemudian how to start, pikirkan ya, ada pendanaan di sana, kemudian ada pembagian tugas kalau kita ngomongin teamwork, kemudian apa lagi ya, pikirkan bagaimana how to start ya. Kalau untuk contoh realnya nanti bisa cek di internet ya, 5W1H. Kemudian di outline berikutnya adalah karakteristik dari peluang.
Ya, karakteristik dari peluang itu jelas ya. Peluang itu harus menarik ya. Kalau nggak menarik pasti nggak dibeli orang atau nggak sesuai dengan keinginan pasar. Berarti keinginan kita doang dong kayak gitu ya. Jadi pedasnya keinginan pasar sama pedasnya keinginan kita itu sangat berbeda. Kemudian dapat bertahan lama atau perseverance kemarin kita ngomongin ya. Jadi kalau ada suatu peluang usaha atau yang produk yang kita buat tapi tidak bisa bertahan lama itu bukan karakteristik peluang. Seperti itu. Misalnya apa ya? Kayak usaha yang tidak bisa diperbaharui ya seperti itu. Kemudian tepat pada waktunya. Nah, ini juga benar ya. Jadi kalau nggak tepat waktunya, timing yang nggak bagus itu bukan termasuk karakteristik dari peluang. Jadi unsur 4 ini harus terpenuhi, maka itu disebut dengan peluang. Dan terakhir adalah risiko yang dapat terukur. Jadi risiko itu bisa dikalkulasikan, bentuknya bisa dirumuskan dengan matematika. Misalnya risiko kita mengeluarkan modal 10 juta, kemudian biaya produksi adalah 8 juta, kemudian balik hasilnya selama 3 bulan, sudah dapat untung dan balik hasil. Berarti kan bisa diukur semuanya kan? Makanya disebut dengan berisiko yang terukur, bukan tidak berukur. Kayak gitu ya. Nah, 4 poin ini wajib ada pada peluang. Kalau tidak ada berarti itu bukan termasuk peluang. Karakter itu apa ya? Misalnya karakteristik hewan, karakteristik ikan nih. Ikan itu hidup di air, kemudian ikan itu bernapas melalui insang. Ketika satu aja miss, misalnya ikan itu tidak hidup di air. Itu bukan ikan disebutkan, berarti karakter itu adalah ciri-ciri dari peluang yang harus terpenuhi. Paham ya? Oke, selesai di part yang pertama, kita akan lanjut ke part kedua, yaitu analisis gap. Oke, saya sudahi di part video 1 ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.